Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Martial Evolution Start by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun Yihe sendiri telah mengantisipasi gerakan Asura dengan Rakude Juwalu yang menggunakan time stop. Asura pun semakin bingung dan bertanya-tanya mengapa dirinya tidak bisa bergerak. Kemampuan macam apakah ini hingga kini casting Knuckle Blade dari masing-masing klon telah selesai. Yihe pun menekankan bahwa ini adalah sesuatu yang dirinya siapkan khusus untuk Asura. Hingga Knuckle Immortal Slaying Formation dilepaskan. Di samping itu, di markas pusat Dragon Sparrow, petugas pun meminta Direktur Wang Ziting untuk melihat ke atas langit Huadu. Tingkat radiasi yang terdeteksi di atas BGI telah meningkat tajam. Suhu di luar ruangan melonjak. Matahari kedua muncul di langit. Lalu kini ledakan energi nuklir pun telah terjadi dan penghitung waktu pun mulai berjalan. Hingga dalam beberapa detik saja, ledakan energi nuklir ini mempengaruhi bangunan yang ada di sekitar Huadu. Selain itu, klon Yihe pun kini perlahan mulai hancur akibat daya nuklir yang telah dikeluarkan. Petugas Dragon Sparrow pun kini mengatakan bahwa suhu telah kembali normal. Tingkat radiasi menurun. Wang Ziting pun kini bertanya-tanya apa sebenarnya yang dikatakan BGI. Apakah Gongke sudah menjadi gila? Di samping itu, Yihe pun kini memandang ke arah Asura dan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari seorang ahli top di alam rahasia. Gelar salah satu dari 4 utusan kaisar benar-benar bergengsi. Dirinya tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada makhluk hidup yang dapat bertahan dari Nuclear Energy Immortal Slaying Formation. Bahkan pada Negative One tidak mungkin untuk beradaptasi dengan energi mengerikan dari inti formasi dalam beberapa detik. Semua sel yang telah berevolusi dan beradaptasi akan menguap. Asura benar-benar produk kelas atas. Dirinya menyukainya. Lalu kini Asura pun meminta Magic Ball untuk mengembalikan tubuhnya. Yihe pun menanggapi ini dan bertanya apakah Asura ingin pulih tepat di depannya. Dirinya tidak akan membiarkan itu. Segera Yihe maju dan mencengkram kepala Asura. Lalu membawanya pergi menjauh dari langit Huadu. Yihe pun mengatakan bahwa mereka perlu membawa Asura keluar kota. Huadu tidak tahan lagi dengan energi matahari yang ketiga. Asura pun mengatakan kepada umat manusia bahwa yang terkuat di antara mereka tidak pernah terluka seburuk ini sejak awal kehidupan mereka. Meskipun Yihe masih jauh dari mampu membunuh mereka, Yihe punya alasan untuk bangga. Mereka telah mengembangkan bakat sama seperti Emperor yang telah menyempurnakan transformation ritual peradaban kuno. Asura pun bertanya kepada Yihe sebagai powerhouse umat manusia. Apakah Yihe bersedia meninggalkan kemanusiaannya dan bergabung dengan ras superior mereka? Dengan kualifikasi Yihe bisa menjadi utusan kelima Emperor dalam beberapa dekade. Yihe pun menanggapi ini dan bertanya setelah semua itu dirinya hanya berada di urutan kelima. Dan dirinya harus menunggu puluhan tahun lagi. Apakah ini cara menguji kadernya? Yihe pun menyayangkan ini dan melepaskan Asura dengan melemparkannya ke sebuah gunung. Yihe menekankan bahwa ayah Asura adalah dirinya. Sudah berhenti menjadi manusia sejak lama. Hingga saat Asura membentur gunung, Yihe menembakkan Knuckle Blade hingga ledakan pun terjadi. Di saat kepulan asap mulai hilang, Asura mengatakan bahwa sepertinya Yihe telah membuat keputusannya.
dan mereka menghormati pilihan Yihe. Selanjutnya dirinya akan menganugerahkan kepada Yihe sebuah kematian. Yihe pun menanggapi hal ini dan mengatakan karena sekarang mereka tidak lagi di Huadu, dirinya tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Dirinya bisa melepaskan semua kekuatannya. Segera Yihe melepaskan Demora Secret Technique Knuckler Like Battle Body Super. Asura pun nampak kaget melihatnya. Ternyata Yihe tidak memperlihatkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan di kota barusan. Asura pun bertanya-tanya siapa sebenarnya organisasi yang disebut monster ini. Apakah semua anggotanya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan? Strategi besar The Emperor kemungkinan akan terancam. Organisasi yang dikenal sebagai monster ini harus dibasmi. Asura kini bersiap dengan senjata pedangnya di semua tangan. Dan Yihe pun juga kini bersiap dengan pedang di tangannya serta mengatakan bahwa dirinya juga tidak punya pilihan selain melenyapkan Asura atas nama monster. Hingga dua serangan pedang ini saling beradu. Akibat benturan tebesan ini, sebuah gunung pun terbelah karenanya. Yihe dan Asura pun sama-sama mengatakan bahwa itu akan menentukan siapa yang superior dan siapa yang inferior, serta menentukan hidup dan mati. Lalu kini Yihe mengajak Asura untuk maju, biarkan dirinya melihat seberapa hebat kekuatan tempur tingkat atas pasukan alam rahasia yang sebenarnya. Asura pun meminta Yihe untuk tidak sombong, hingga benturan pun kembali terjadi. Asura pun mengatakan meskipun dirinya telah kehilangan tubuh fisiknya dan kekuatan serta kecepatan dirinya telah menurun, dirinya tetap bukan seseorang yang bisa dilawan oleh manusia biasa seperti Yihe, serta meminta Yihe menerima serangannya. Organisasi monster Yihe pasti merupakan ancaman besar bagi sang emperor. Hari ini mereka akan membasmi semua anggota monster termasuk Yihe. Yihe pun menyebut Asura yang jauh lebih sombong daripada dirinya. Di saat Asura hendak maju melancarkan serangan, nyatanya Asura telah terkena ranjau darat milik Yihe, yang membuat gumpalan daging ini membesar dan menjerat Asura. Yihe pun mengatakan bahwa spora-spora ini adalah produk dari kombinasi sel Celestial Emperor di Mola dan sel Tenyeno. Dirinya akan menyebut ini dengan nama Yeha Cell. Adapun fungsi yang dimilikinya sangat berguna. Asura pun kini berteriak dan bertanya apa yang Yihe lakukan, mengapa dirinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya tidak lagi berada di bawah kontrolnya. Asura pun merasa ini tidak benar, dirinya belum menyelesaikan misi dari Emperor. Yihe pun menjelaskan bahwa Celestial Emperor di Mola dapat menggunakan sel kosmik untuk menginfeksi seluruh ekosistem planet, termasuk atmosfer, daratan, laut, dan bawah tanah. Seluruh ekosistem planet akan terkontaminasi oleh sel kosmik. Semua organisme dalam ekosistem secara bertahap akan diasimilasi oleh sel kosmik, menjadi bagian darinya dalam arti tertentu. Tetapi Asura telah terinfeksi oleh jin Yeha Cell yang lebih canggih dan yang menanti Asura adalah menjadi avatar miliknya. Asura yang telah sepenuhnya menjadi avatar Yihe pun kini memanggil Yihe dengan sebutan Tuan. Yihe pun menyebut ini sangat bagus dan meminta Asura untuk jongkok dan melompat. Setelah itu Yihe mengambil sebuah batu dan memuji tingkah laku Asura yang baik, dan Asura sendiri nyatanya kini bertingkah seperti anjing. Dengan tawanya Yihe pun kini melempar batu ke udara. Dengan cepat Asura merespon hal ini dan mengejarnya. Yihe pun menyebut Asura sangat baik dan sangat patuh. Selain itu, Yihe pun memberitahu Asura bahwa inspirasi dari Yeha Cell berasal dari gembong parasit di Boston, dan tampaknya bekerja dengan cukup baik. Lalu kini kembali ke markas pusat Dragon Sparrow. Petugas pun kini melaporkan kepada Wang Jiting mengenai penyebab fenomena langit yang tidak biasa di Universitas Huadu. Wang Jiting pun meminta petugas untuk berbicara dengan cepat. Petugas pun mengatakan bahwa mereka menemukan bahwa semua ini adalah ulah pria bertopeng ini. Pria bertopeng pusaran muncul pada minggu lalu, terutama aktif di berbagai kota negara Sia yang jatuh, dan memakai topeng yang berbeda untuk setiap aksinya. Dia tidak terlibat dalam banyak kontak dengan aliansi prajurit di berbagai kota yang jatuh, tetapi sebaliknya berfokus pada pencarian Magical Beast Overlord atau penguasa di wilayah yang jatuh, dan memusnahkan semua monster di kota. Setiap kali muncul awan di langit berubah menjadi ungu. Satelit menangkap cahaya ungu ini yang merupakan cahaya kosmik dari atmosfer.
menunjukkan bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk mengontrol cahaya kosmik. Wang Ziting pun kini bertanya mengenai pria bertopeng ini. Bukankah dia benar-benar seperti karakter dalam anime? Selain itu, soal mengembalikan cahaya alam semesta, apakah untuk membantu negara Sia merebut kembali kota-kota yang jatuh? Petugas pun tidak membenarkan hal itu sesuai dengan profil psikologis Noah. Tujuan pria bertopeng itu bukanlah untuk merebut kembali kota-kota yang jatuh. Dia hanya memburu penguasa dari berbagai wilayah yang jatuh. Wang Jiting pun kini bertanya soal memburu penguasa tertinggi ini. Lalu petugas memberitahu Wang Jiting bahwa Gongke, mantan profesor di Universitas Sains dan Teknologi Huangzhong, yang sekarang komisaris perang, meminta jalur komunikasi. Setelah terhubung, Wang Jiting pun nampak kaget dan bertanya bagaimana kondisi Gongke bisa seperti itu. Di saat yang sama, Gongke memberitahu Wang Jiting bahwa pria bertopeng itu adalah anggota sebuah organisasi. Dia mengaku berasal dari sebuah organisasi yang bernama Monster dengan kode nama Demon A. Wang Jiting pun nampak kaget dan bertanya soal organisasi Monster serta Demon A ini apa-apaan ini. Kembali Gongke dengan tangisnya mengatakan bahwa pria bertopeng mengklaim bahwa dia dari organisasi yang disebut Monster dan kode namanya adalah Demon A. Orang-orang yang mendengar hal ini pun bertanya dari faksi seni bela diri macam apakah ini. Dilihat dari namanya, sepertinya bukan organisasi yang sah. Wang Ziting pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dirinya Direktur Badan Intelijen Khusus ini sama sekali tidak ingat akan hal ini. Apakah semua anggota organisasi ini sama kuatnya dengan Demon A ini? Lalu, mengapa mereka baru sekarang mulai menunjukkan kekuatan mereka? Pada titik krusial rencana penaklukan kembali negara Sia yang agung ini. Apa yang sedang mereka rencanakan? Lalu kini petugas meminta Wang Ziting melihat ke layar tepat di atas kota Huadu. Orang-orang yang melihat hal ini pun bertanya apakah itu Asura. Penampilannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Tetapi ukuran dan kehadirannya yang mengesankan tampak tidak berubah. Mungkinkah bahwa itu telah berevolusi? Wang Ziting yang memperhatikan hal ini pun tidak membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa ada seseorang di bahunya. Dan itu adalah Demon A. Wang Ziting pun bertanya mengapa Demon A bersama Asura. Bukankah dia seharusnya menjadi pemburu magical beast tingkat overload? Yihe yang memperhatikan ini seketika tertawa kecil dan seketika sesuatu terjadi pada layar markas pusat Dragon Sparrow. Petugas mengatakan bahwa sinyal pengawasan telah diputus. Sepertinya ini menggunakan metode pengganggu khusus. Namun sistem pendeteksi kehidupan masih berfungsi dan mendeteksi bahwa Demon A telah membawa Asura menjauh dari Huadu. Sepertinya mereka telah pergi. Wang Ziting pun sangat marah dengan hal ini. Negara Sia Agung yang dahulu merupakan negara paling kuat di bumi kini telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan di mana dia menghadapi invasi musuh dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Sekarang mereka benar-benar menaruh harapan pada seorang anggota organisasi misterius untuk menjauhkan Asura. Dalam satu hari, 4 kepala seksi telah gugur dalam pertempuran. Dan sebagian besar pasukan elit mereka telah terluka atau gugur. Dirinya benar-benar telah gagal membantu rakyat negara Sia. 9 keluarga terhormat Huadu ini adalah keluarga-keluarga yang sedang mengalami kemerosotan yang memilih untuk melindungi diri dan melarikan diri dari Huadu selama perang. Masalah ini tidak boleh berakhir seperti ini. Lalu kini berita di online pun sedang viral soal Huadu telah diserang. Orang-orang pun bertanya apakah ini mimpi. Itu adalah ibu kota negara Sia. Tepat di mana banyak individu berpengaruh berkumpul. Musuh mana yang begitu bodoh yang menyerang di sana? Orang-orang yang melihat daftar berita trending pun mengaitkan penyerangannya dilakukan oleh Asura. Orang-orang pun menyebut ini pasti berita palsu. Penyebaran rumor itu pantas mati. Orang-orang pun bertanya-tanya siapa yang berani menyebarkan rumor sebesar itu. Mereka pun yakin ini pasti kekuatan musuh. Panen besar negara Sia saat ini sedang merebut kembali wilayah yang hilang dan seseorang tidak ingin mereka berhasil. Menyebarkan rumor dan mengganggu ketertiban umum. Mereka harus menemukan orang yang menyebarkan rumor tersebut. Di samping itu, seorang wanita kini bertanya kepada Dai Qingming soal berita ini. Apakah itu benar? Bagaimana mungkin Huadu bisa diserang? Dai Qingming mengatakan bahwa berita itu benar. Dirinya memiliki informasi orang dalam.
3 presiden asosiasi seni bela diri yang tersisa di Huadu, 4 kepala seksi Gracia Dragon Sparrow, total 7 Grandmaster semuanya tewas. Bahkan ada rumor bahwa Gracia Dragon Sparrow menggunakan pasukan khusus dan salah satu dari unsur berbahaya itu selamat. Wanita ini pun nampak kaget dan bertanya bagaimana dengan Grandmaster pelindung nasional mereka. Dai Qingming mengatakan bahwa Xi Jingwen dan Azure Dragon bahkan dari perbatasan Gracia, mereka bisa mencapai Huadu untuk memberikan dukungan hanya dalam beberapa menit. Selain itu, mereka juga punya Bapak Fu Hongsheng, seorang ahli bela diri tingkat penjaga nasional. Wanita ini pun kembali bertanya apakah tidak ada satupun para ahli tingkat atas yang tampil di Huadu. Dai Qingming menghela napas panjangnya dan mengiyakan hal ini. Tidak ada satupun para ahli top yang muncul di Huadu. Mereka semua menghilang. Parahnya, kejadian ini bahkan melampaui jatuhnya 12 kota negara Xia akibat invasi ke alam rahasia. Segalanya akan berubah. Lalu kini berpindah ke Pulau Liuli di negara Xia. Seorang pria tua kini nampak sedang menunggu seseorang datang. Dan dia adalah kepala keluarga Chai, keluarga paling bergengsi di Pulau Liuli. Pria tua ini pun kini mengucapkan selamat datang kepada tamu terhormat dari seberang lautan Persemakmuran Utara. Meski kedua negara memiliki sejarah konflik yang panjang, namun bisnis tetap perlu dilakukan. Selain itu, ini adalah kesepakatan yang besar. Pria besar ini pun meminta pria tua melewatkan formalitasnya, mereka terdesak waktu. Jika kecerdasan akurat dan semua Grandmaster pelindung nasional negara Xia yang tersisa dan seniman bela diri tingkat pertahanan nasional dipastikan hilang, bukan hanya Berlin Utara yang akan mengambil tindakan. Di samping itu, kini Ye He pergi bersama avatar Asura ke suatu tempat. Ye He pun mengatakan bahwa mulai sekarang Asura akan menjadi anggota organisasi monster. Sebut saja Asura sebagai Hulk. Asura pun mengerti perintah tuannya. Ye He pun mengatakan bahwa Asura seharusnya merasa terhormat karena Asura adalah anggota pertama dari organisasi monster ini. Seperti kata pepatah, di dunia ini kekuatan dan pengaruh itu penting. Meskipun kekuatan individu selalu menjadi tema utama di dunia yang luar biasa. Ada kekuatan yang kuat dapat menangani banyak masalah merepotkan yang tidak dapat diikuti oleh entitas asli. Situasi dunia menjadi semakin kacau. Dan dirinya bersiap untuk meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Dengan ini dirinya akan menempatkan Asura di Dr. Matt terlebih dahulu dan sementara mereka melakukannya mereka dapat mengunjungi markas rahasia Dr. Matt. Selain itu dirinya hampir lupa dirinya tidak bisa bepergian dengan Asura secara terbuka. Dengan ini mereka akan gunakan kemampuan kontrol cahaya Hellstar untuk menjadi tidak terlihat. Lalu kini Ye He telah tiba di sebuah hutan. Ye He pun nampak bingung dan penasaran dengan pohon yang ada di depannya saat ini seolah-olah mempunyai sebuah mata. Dan benar saja saat bola mata itu bergerak, Ye He seketika kaget dan merinding serta menyebut pohon itu adalah setan. Dengan cepat Ye He maju melompat dan bersiap mendaratkan pukulannya. Namun pohon ini tiba-tiba berbicara dan memanggil Ye He dengan sebutan tuan. Mendengar suara ini, Ye He pun bertanya apakah ini Dr. Matt. Pohon lain seketika hidup dan meminta Ye He untuk tidak marah dan tenangkan dirinya. Ye He sendiri kembali kaget saat melihat pohon lain juga berbicara. Dr. Matt pun meminta maaf dan mengatakan bahwa seluruh hutan terdiri dari pemantau biologis yang dirinya sintesis menggunakan bioteknologi. Ye He pun terkesan dan menyebut Dr. Matt benar-benar jenius, ini luar biasa. Dr. Matt telah membuat seluruh hutan tampak berbicara. Segera Dr. Matt meminta Ye He untuk masuk. Basisnya baru dikembangkan selama lebih dari setengah bulan dan agak lusuh. Dengan ini Dr. Matt harap Ye He memaafkannya. Ye He pun seketika bertanya bagaimana Dr. Matt bisa mendirikan pangkalan rahasia dalam waktu sesingkat itu. Dan bukankah penelitian Dr. Matt sedikit lebih cepat? Dr. Matt mengatakan bahwa masalah pendanaan fasilitas dasar dan penelitian dapat diselesaikan dengan mudah. Selalu ada orang kaya di dunia ini yang mati muda dan sakit parah. Dirinya mengekstrak faktor penyembuh diri dari darahnya sendiri. Dan orang-orang kaya itu akan bergegas memberi dirinya uang. Selanjutnya dirinya juga mencari kandidat yang cocok untuk Ye He agar bisa menjalani transformasi vampir. Energi sosial mereka akan sangat membantu perkembangan organisasi Ye He. Dirinya akan memulai proses konversi selama Ye He menyetujuinya. Ye He pun mengatakan bahwa Dr. Matt bisa memutuskannya sendiri apa yang akan dilakukan.
Asal Dr. Matt tidak memaksa siapapun untuk membeli atau menjual, cukup ikuti metode gila yang sama seperti laser bird yang lama. Dr. Matt seharusnya memahami preferensi dirinya. Dr. Matt pun mengerti arahan Yihe. Lalu Dr. Matt akan melanjutkan penjelasannya mengenai hasil penelitian ilmiah kepada Yihe. Pertama-tama, berkat bantuan Black Red biomasa yang telah Yihe berikan, sel biologis ini dengan kemungkinan tidak terbatasnya benar-benar sesuatu yang belum pernah dirinya lihat sebelumnya. Ini sangat sempurna. Lebih lanjut, dirinya mengetahui beberapa lokasi beberapa ahli dan sarjana di masa lalu seperti Prometheus dan Laserbird. Dirinya telah mengangkat mereka menjadi keluarga dirinya sendiri dan membentuk tim peneliti untuk Yihe. Yihe pun mengerti dirinya tidak keberatan. Lalu saat ini Yihe telah sampai di ruang bawah tanah, di mana kini banyak peneliti yang membantu Dr. Matt. Dr. Matt mengatakan bahwa orang-orang ini adalah cyborg yang otaknya telah dimodifikasi. Yihe pun seketika bertanya apa-apaan ini, apakah Dr. Matt benar-benar sudah berubah. Dr. Matt pun mengatakan bahwa apa yang berdiri di hadapan Yihe adalah wadah cyborg dirinya. Yihe pun seketika bertanya di mana tubuh asli Dr. Matt. Dr. Matt mengatakan bahwa dirinya ingin memberi bantuan semaksimal mungkin kepada Yihe di bidang penelitian ilmiah. Melalui Black Red biomasa, dirinya sepenuhnya mengubah tubuhnya menjadi otak, membuang semua organ dan jaringan yang tidak perlu untuk menghindari pemborosan daya otak yang berharga dalam mengendalikan tubuh. Biasanya hanya sebagian dari kesadaran seseorang yang dapat dicadangkan ke media pembawa seperti chip, agar dapat bergerak bebas. Mendengar hal ini, Yihe pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Dr. Matt tidak berpikir untuk kencan buta dengan sistem sibernetik NUA. Lalu Yihe pun menanggapi hal ini dan dirinya mengerti. Lakukan apapun yang membuat Dr. Matt bahagia. Yihe pun kini memberitahu Dr. Matt soal tubuh raksasa yang ada di luar hutan. Dia adalah perwujudan eksternal dirinya. Kehendak dirinya dapat ditransfer ke dalam tubuhnya kapan saja. Untuk saat ini dirinya serahkan kepada Dr. Matt. Yihe pun berpesan untuk tidak melakukan penelitian secara acak. Dr. Matt pun mengerti dirinya tidak akan berdiri di perayaan ini. Dirinya jamin bertemu dengan Yihe akan seperti bertemu Yihe secara langsung. Dirinya akan mengatur agar cyborg memberikan perawatan fisik komprehensif setiap hari untuk Asura. Yihe pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Lalu Yihe pun kini bertanya, dirinya yakin pasti ada beberapa trek untuk akuarium ini. Dr. Matt pun menyebut Yihe sangat jenius. Selanjutnya dirinya akan memperkenalkan Yihe pada proyek penelitian dan pengembangan yang paling penting, Proyek Artificial Demora. Dr. Matt pun meminta Yihe melihat ini. Ini adalah makhluk yang dirinya ciptakan dengan mengekstraksi gen asli dari sirip punggung benda suci yang Yihe percayakan kepada dirinya. Kemudian menghitungnya dengan Black Red biomasa dan akhirnya melalui serangkaian eksperimen bioteknologi, dia mewarisi bakat rahasia Yihe untuk fusi nuklir terkontrol dari sirip punggung Yihe, serta memiliki kemampuan Black Red biomasa untuk beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan lingkungan apapun. Ini akan menjadi puncak dari semua makhluk yang telah dirinya ciptakan. Dirinya mendedikasikannya untuk tuannya yang agung. Dalam pikiran Yihe, bukankah ini anak Demora asli? Tiba-tiba dirinya mendapat firasat aneh. Akankah benda raksasa ini akhirnya mendarat di Pulau Xiaodong? Lagi pula dia memiliki kemampuan serangan khusus yang menargetkan Pulau Xiaodong. Yihe pun memuji kerja bagus Dr. Matt. Dirinya sangat puas dengan hasilnya. Sebagai hadiah untuk Dr. Matt, dirinya telah memutuskan untuk memberikan kepada Dr. Matt sebuah hasil yang baru saja dirinya kembangkan. Untuk dapat lebih banyak kejutan dari Dr. Matt. Dr. Matt pun seketika bersujud dan mengatakan bahwa kebaikan Yihe yang luar biasa, dirinya tidak akan pernah bisa membalasnya. Yihe pun mengatakan bahwa bagian hadiah besar sebaiknya direvisi. Sekarang setelah urusan yang dipercayakan kepada dirinya selesai, saatnya untuk kembali ke Huadu. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.